Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026, tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 hingga ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang terkasih, jika ditanya kepada kita sebagai umat percaya, sudahkah kita mempersembahkan hidup dan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih hidup untuk menyenangkan diri sendiri, yang selalu mengikuti segala keinginan daging dan keinginan duniawi? Ayat ini sebuah pengingat bagi kita yang sering kali hidup seolah-olah tubuh ini adalah properti pribadi yang bisa kita gunakan dengan sesuka hati. Renungan pagi hari ini menuntun kita untuk benar-benar mempersembahkan hidup, benar-benar mempersembahkan tubuh sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan sebagai alat bagi kita untuk memuaskan keinginan daging. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayat ke-20 ini, kita dapat melihat 4 poin penting yang merubah pandangan kita terhadap tubuh kita ini. Poin yang pertama dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Orang yang telah dipersatukan dengan Kristus menjadi satu roh dengan Dia. Dengan demikian hidup kita telah dikuduskan, sehingga tubuh kita dimiliki, ditempati, dan dihuni oleh Roh Kudus. Karena tubuh kita ini adalah tempat suci dan kudus, maka setiap tindakan yang kita lakukan dengan tubuh ini pun pada dasarnya harus sesuai tuntunan Roh Kudus. Pemikiran kita hendaknya pemikiran yang dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kita memiliki pemikiran yang membangun dan positif, bukan pemikiran buruk dan jahat. Perkataan kita pun haruslah melalui tuntunan Roh Tuhan, sehingga perkataan kita pun membawa semangat dan berkat, membangun orang sekitar, bukan perkataan yang penuh dengan dosa. Dan perbuatan kita juga haruslah di dalam pengajaran Roh Tuhan, agar kita mampu menghindari perbuatan-perbuatan dosa, tetapi hidup di dalam buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua dapat kita lakukan apabila Roh Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita. Poin yang kedua dikatakan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Hal ini bukan berarti kepribadian kita hilang, tetapi hal ini menghantarkan kita bahwa pusat hidup kitalah yang berubah. Bukan lagi ego yang memimpin, bukan lagi keinginan yang menjadi arah hidup, tetapi Kristuslah yang memiliki otoritas dalam hidup kita. Hidup ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi Yesus Kristus yang memiliki diri kita.
Hidup di dalam Kristus berarti memberikan hidup ini sepenuhnya dalam kuasa Kristus. Biarkan Dia yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. Kristuslah yang menguasai hati dan pikiran kita, agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Lalu selanjutnya dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan darahnya adalah harga yang tidak ternilai yang dibayarkan untuk kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita adalah anak-anak-Nya. Allah telah menetapkan kita menjadi anak-Nya, dan kita telah menjadi ahli waris dalam kerajaan-Nya. Status anak Allah harus direnungkan, dan status ini sangatlah berharga. Identitas sebagai anak Allah yang ditetapkan menjadi ahli waris kerajaan Allah harus dipelihara dan dijaga. Dan yang terakhir dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita merawat dan menjaga tubuh kita sebagai bait sucinya. Mari melakukan kehendak Tuhan. Itulah bentuk ibadah sejati di hadapan Tuhan. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita yang adalah milik-Nya. Itulah sebabnya, jauhkanlah dirimu dari setiap perbuatan dosa. Gunakan tubuhmu untuk memuliakan dan melayani Tuhan Pencipta kita. Perhatikanlah, kita bukanlah pemilik dari diri kita, juga tidak memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Karena itu, tidak boleh kita menggunakan diri kita sesuai keinginan dan kesenangan kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan kehendak-Nya dan untuk kemuliaan-Nya. Hidup bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Hidup tidak untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.